Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan beranggotakan saya sendiri, Aulia Putri Hardiani, NIM 1961381, dan rekan saya Hisyam Wahyudin, NIM 1961129. Kami dari kelas KS1B Manajemen Pemasaran Angkatan 2019 dengan mata kuliah Manajemen Strategi yang diampu oleh Ibu Ratna Dwi Jayanti, SEMM. Di sini kami akan membahas materi tentang analisis lingkungan internal matriks IFE. Baik, yang pertama adalah pengertian manajemen strategis. Manajemen strategis adalah seni dan ilmu penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan-keputusan lainnya fungsional yang dapat memungkinkan suatu perusahaan mencapai sasarannya. Manajemen strategis adalah proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan, dan perencanaan untuk mencapai sasaran tersebut, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Manajemen strategis mengombinasikan aktivitas-aktivitas dari berbagai bagian fungsional suatu bisnis untuk mencapai tujuan organisasi. Baik, yang kedua adalah tujuan analisis lingkungan internal perusahaan. Analisis terhadap lingkungan internal perusahaan bertujuan untuk mengidentifikasi sejumlah kekuatan dan kelemahan yang terdapat pada sumber daya dan proses bisnis internal yang dimiliki perusahaan. Sumber daya dan proses bisnis internal dikatakan memiliki kekuatan apabila sumber daya dan proses bisnis internal tersebut memiliki kemampuan atau capability yang akan menciptakan distinctive, kompetensif, sehingga perusahaan akan memperoleh keunggulan kompetitif. Sedangkan bila sumber daya dan proses bisnis internal perusahaan tidak mampu menciptakan distinctive, kompetensif, sehingga perusahaan kalah bersaing dibandingkan perusahaan pesaing. Maka sumber daya dan proses bisnis internal perusahaan dikatakan memiliki berbagai kelemahan. Yang ketiga adalah alat-alat analisis lingkungan internal perusahaan. Yang pertama, analisis rantai nilai industri. Rantai nilai industri adalah rangkaian kegiatan untuk operasi perusahaan dalam industri yang spesifik. Rantai nilai industri mengkategorikan aktivitas umum nilai tambah dari sebuah organisasi. Biaya dan value driver diidentifikasi untuk setiap aktivitas nilai. Aktivitas-aktivitas tersebut dibagi dalam dua jenis, yaitu yang pertama, primary activity, yang kedua, supported activity. Yang kedua adalah analisis rantai nilai korporasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korporasi adalah badan usaha yang sah atau badan hukum, ataupun perusahaan atau badan usaha yang sangat besar, atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Hisyam. Baik, terima kasih Mbak Aulia. Saya akan melanjutkan presentasinya. Yang selanjutnya, tahap-tahap analisis sumber daya organisasi. Yang pertama yakni survei atas berbagai potensi, kekuatan dan kelemahan organisasi. Dan yang kedua, pengelompokan berbagai kekuatan dan kelemahan organisasi berdasarkan hasil survei. Dan yang ketiga, investigasi sumber keunggulan kompetitif. Dan yang terakhir, evaluasi keunggulan kompetitif. Baik, selanjutnya analisis kekuatan dan kelemahan perusahaan. Dalam menyusun strategi manajemen, manajemen harus mengidentifikasi berbagai variabel intern yang dapat menunjukkan kekuatan maupun kelemahan perusahaan. Kemampuan identifikasi ini akan membantu perusahaan dalam membangun secara bertahap dan kompetensi. Analisis SWOT atau SWOT merupakan teknik yang sering digunakan untuk mendapatkan gambaran dengan cepat mengenai situasi strategi perusahaan. Analisis intern lain yang dapat dilakukan yaitu analisis chain dan biaya strategis, analisis penilaian kekuatan, bersaing, dan analisis. Berikut ini adalah analisis kekuatan dan kelemahan perusahaan, yakni yang pertama, identifikasi kekuatan dan kelemahan. Yang dimaksud identifikasi kekuatan dan kelemahan yakni setiap perusahaan harus mampu menjalankan
strategi yang sesuai dengan keahlian atau kemampuan utamanya atau skor kompetensi, sehingga memiliki kemampuan bersaing yang paling kuat dan pada gilirannya akan mampu menempatkan perusahaan dalam posisi keunggulan atau market advantage. Selanjutnya yakni kekuatan. Kekuatan merupakan sumber daya atau kapabilitas yang dikendalikan atau tersedia bagi suatu perusahaan yang membuat perusahaan relatif lebih unggul dibanding pesaingnya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan yang dilayaninya. Kekuatan muncul dari sumber daya dan kompetensi yang tersedia bagi perusahaan. B yang selanjutnya, kelemahan. Kelemahan merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam satu atau lebih sumber daya atau kapabilitas suatu perusahaan relatif terhadap pesaingnya yang menjadi hambatan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif. Selanjutnya, analisis matrik IFE atau yang singkatan dari Matrix International Factor Evaluation merupakan sebuah alat formulasi strategi yang digunakan untuk meringkas dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan utama dalam area fungsional bisnis dan juga memberikan dasar untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi hasil hubungan antara area-area tersebut. Ya, berikut manfaat dari matrik IFE. Yang pertama, mudah dimengerti, dan yang kedua serbaguna, dan yang ketiga mudah digunakan, dan yang terakhir mudah untuk diganti. Ya, sekian dari saya kembalikan kepada Mbak Aulia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.